Assalamualaikum. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, ya, pada pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita yang mana yang akan kita bahas yaitu sub CPMK yang kedua. Nah, sub CPMK yang kedua ini materi yang akan kita diskusikan nantinya yaitu mengenai teori perilaku konsumsi dalam Islam. Di dua pertemuan yang sebelumnya kita sudah melaksanakan perkuliahan dan saya sudah memberikan tugas di mana tugas itu sudah saya anggap bisa mewakili ketercapaian dari sub CPMK. Oke, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebagai pengantar di pertemuan kedua ini mengenai dengan sub CPMK pada CPMK kedua pada pertemuan ketiga ini, di mana materi yang akan kita diskusikan yaitu tentang teori perilaku konsumsi. Nah, ini capaian pembelajaran yang akan kita peroleh setelah kita mempelajari sub CPMK kedua ini. Di mana yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar konsumsi dalam Islam, kedua menjelaskan tujuan konsumsi, ketiga. Oke, di pertemuan yang ketiga ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang teori perilaku konsumsi dalam Islam. Nah, pada sub CPMK kedua ini adapun capaian pembelajaran setelah kita mempelajari materi ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar konsumsi dalam Islam. Kedua, mampu menjelaskan tujuan konsumsi dalam Islam. Ketiga, mampu menjelaskan prinsip dasar konsumsi dalam Islam. Dan yang keempat, menjelaskan tentang perilaku konsumsi Islam. Nah, ini adalah kemampuan akhir yang akan dicapai atau diperoleh oleh mahasiswa setelah kita mempelajari sub CPMK yang kedua ini. Nah, ini pengertian atau konsep dasar konsumsi dalam Islam. Teman-teman mahasiswa bisa nanti melihat berdasarkan sumber KBBI, kemudian Yusuf Kordowi, Minka, dan Suito. Ada 4 konsep dasar konsumsi yang dapat kita lihat definisinya. Nah, kemudian berikutnya apa itu konsumsi? Ya, di sini saya merangkum dari keempat pendapat itu tadi. Saya simpulkan bahwa konsumsi itu adalah penggunaan dan pemanfaat barang atau jasa yang halal lagi baik untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup. Ini pengertian konsumsi, ya, pengertian konsumsi. Nah, konsumsi itu dalam Islam, ya, ada aturan. Nah, dari mana sumber hukum, ya, yang mengatur tentang konsumsi atau teori perilaku konsumsi dalam Islam, ya? Tentu yang pertama tentang terdapat dalam Al-Qur'an. Di sini saya ambil ada Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu qul mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, katanya. Makanlah apa yang di muka bumi ini lagi yang baik, lagi halal. Ada kata kunci di situ. Ketika kita ingin memakan sesuatu atau mengkonsumsi sesuatu, apa kata kuncinya? Yaitu makanlah apa yang baik lagi halal. Nah, bisa jadi sesuatu yang baik tapi dia tidak halal. Dan begitu juga sebaliknya, bisa jadi sesuatu itu halal tapi dia tidak baik. Apa contohnya? Ya, contohnya nasi. Ya, itu sesuatu yang halal. Tapi kalau diperoleh dari hasil mencuri, maka dia tidak halal, tidak baik. Nah, begitu juga sebaliknya, sesuatu yang halal bisa jadi tidak baik. Apa itu? Ketika sesuatu itu, ya, kita makan, ya, meskipun dia halal, tapi dia berlebihan. Makanya sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik. Nah, Al-Qur'an mengajarkan kepada kita bahwa makanlah atau minumlah apa yang ada di muka bumi ini yang halal lagi baik. Itu kata kuncinya dalam perilaku konsumsi dalam Islam. Nah, kemudian apa tujuan konsumsi dalam Islam itu? Ya, tujuan konsumsi dalam Islam itu yaitu untuk menggapai kemaslahatan. Ya, maslahat itu maslahat secara duniawi dan maslahat secara ukhrawi. Ya, nah itu tujuan akhir kita sebagai seorang Muslim dalam mengkonsumsi. Berikutnya. Nah, di sini ada prinsip dasar konsumsi dalam Islam. Ya, menurut Muhammad Abdul Manan dalam bukunya tahun 2019 itu dijelaskan bahwa ada 5 prinsip
dasar konsumsi dalam Islam. Yang pertama ada prinsip keadilan, ya. Yang kedua ada prinsip kebersihan. Ketiga ada prinsip kesederhanaan. Keempat ada prinsip kemurahan hati. Dan yang kelima ada prinsip moralitas. Kelima prinsip ini menjadi pondasi kita sebagai seorang muslim, ya, dalam melakukan konsumsi di dunia ini. Ya, kata kunci konsumsi tadi apa? Yang halal lagi baik. Oke, good. Itu ya kata kunci, ya, konsumsi dalam Islam. Sesuatu yang halal lagi baik. Nah, ini ada ayat Al-Quran, ada Quran surah Al-Baqarah 168, kemudian Al-Maidah 88, kemudian Al-A'raf 31, kemudian Al-Isra 27, kemudian hadis. Nah, ada satu hadis, apa kata Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu wasrobu watasodaku. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda bahwa makanlah tapi jangan berlebihan, ya. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Nah, sesuatu yang berlebihan itu kalau dalam bahasa kekiniannya apa namanya? Iya. Kalau bahasa kesehariannya itu jangan boros, ya. Makanya sekarang ini kalau Gen Z itu gaya hidup hedonisme itu sesuatu yang tidak dibolehkan dalam prinsip ekonomi Islam. Hedon itu biasanya sesuatu yang berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu sesuatu yang boros. Sesuatu yang boros itu tidak baik. Maka di dalam Islam itu dibatasi atau dilarang. Nah, ini kelima prinsip yang menurut Muhammad Abdul Manan tentang prinsip dasar konsumsi dalam Islam. Nah, ini perilaku konsumen Islam, ya. Nanti, ya, saya akan merangkum dari tahapan perilaku konsumen ini sebenarnya apa sih, ya, teori perilaku konsumen itu. Kita sebagai muslim itu konsepnya seperti apa ketika kita melakukan konsumsi. Nah, di sini saya rangkum bahwa teori konsumsi dalam Islam mengasumsikan bahwa manusia sebagai Islamic man, ibadur rahman, ya, bukan rational economic man. Konsep Islamic man yang dimaksud yaitu bahwa dalam mengkonsumsi barang atau jasa tidak semata-mata bertujuan untuk memaksimumkan kepuasan, tetapi selalu memperhatikan batasan-batasan syariah. Apakah barang atau jasa itu halal atau haram, israf atau tabzir, merugikan orang lain dan sebagainya. Nah, jadi ada konsep di sini. Islamic man itu artinya apa? Orang, ya, dalam berkonsumsi hidup di muka bumi ini ada batasan-batasan. Seperti yang saya tekankan tadi, bahwa konsep Islamic man ini menyadarkan kita bahwa segala sesuatu itu harus ada batasannya, ada nilai-nilai syariahnya. Ya, sesuatu yang halal lagi baik itu merupakan pondasi awal kita sebagai seorang muslim dalam melakukan konsumsi. Nah, saya rasa ini sebagai pengantar, ya, dalam diskusi kita pertemuan ketiga ini. Dan minggu depan, ya, minggu depan kita akan membagi menjadi 3 kelompok dan kita akan berdiskusi. Nah, oleh sebab itu saya ingin teman-teman mahasiswa minggu depan silakan memberikan satu contoh studi kasus mengenai teori perilaku konsumsi dalam Islam, dan kasus itu nanti akan kita diskusikan dalam forum FGD itu nanti. Baik, itu saja sebagai pengantar, ya. Ada pertanyaan? Ada penanya yang ingin? Silakan. Izin bertanya, Pak. Tadi yang Bapak sampaikan itu kan ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu kulu washrobu, itu kan yang makan dan minumlah yang halal dan thayyib. Nah, pertanyaan saya, apakah suatu yang halal tapi tidak thayyib itu bisa difatwakan menjadi haram, Pak? Oke, ya, baik. Ya, ada lagi? Oke, silakan. Izin bertanya, Pak. Tadi kan di PPT sudah ada ayat yang menjelaskan bahwa kita harus mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Nah, pertanyaan saya, adakah ayat Al-Quran yang melarang kita bahwa memakan harta sesama itu diperbolehkan atau tidak? Oke, baik. Ya, ada lagi? Ya. Izin bertanya mengenai tugas yang telah Bapak berikan tadi. Bagaimana sistem pengerjaan tugas tersebut, Pak? Oke, baik. Baik, ada 3 penanya. Saya jawab satu-satu, ya. Pertanyaan sahabat Ubay, ya, sesuatu yang halal tapi tidak baik, apakah itu bisa disebut haram?
Ya, memfatwakan sesuatu yang haram itu bukan kapasitas saya sebagai dosen ekonomi mikro. Tapi kalau kita lihat dari ayat yang menjelaskan ya Yohannasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiba, secara logika bahwa sesuatu yang halal itu bisa jadi tidak baik. Ya, apabila sudah dibilang tidak baik oleh Al-Quran, maka itu merupakan larangan bagi kita untuk mengkonsumsinya. Begitu juga sebaliknya, apabila sesuatu itu haram, ya, sesuatu itu halal, ya, ketika dia mau kita konsumsi tidak baik untuk kita, juga itu tidak boleh dikonsumsi, ya. Ya, halal dan baik ini merupakan satu kesatuan yang menjadi pondasi dasar kita sebagai umat muslim dalam mengkonsumsi. Ya, saya rasa itu jawabannya. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari sahabat Indah ya, yang bertanya apakah ada ayat Al-Quran yang menjelaskan larangan kita memakan harta sesama kita itu dalam konsep konsumsi. Ya, saya ingin mengutip satu ayat ya dalam Quran surat An-Nisa. Kata Allah apa? Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Hai orang-orang yang beriman gitu. Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil kecuali antaradin minkum. Antaradin minkum itu apa? Suka sama suka antara kita, atau ridho sama ridho antara kita. Itulah konsep bermuamalah dalam Islam. Begitu juga dalam konsumsi antar sesama kita. Bahwa memindahkan harta orang lain menjadi milik kita itu, sesuatu itu dibolehkan apabila ada konsep antaradin minkum di situ. Kemudian pertanyaan yang ketiga terkait dengan teknis pengerjaan tugas. Ya, minggu depan saya minta setiap kelompok ya. Tadi kita sudah bagi 3 kelompok ya. Nah, di mana kelompok pertama, kedua dan ketiga itu sudah memiliki studi kasus tentang teori perilaku konsumsi di tengah-tengah masyarakat. Nah, hasil studi kasus itu akan kita analisis dan kita diskusikan bersama-sama. Dan minggu depan nanti akan saya lihat bagaimana kemampuan dari masing-masing kelompok itu menganalisis dan mempresentasikan hasil analisisnya. Saya rasa cukup ya, itu kuliah kita pada hari ini. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.